Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Puluhan mahasiswa baru Universitas Halu Oleo Angkatan 2020 mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seniornya saat latihan dasar kepemimpinan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu kemarin. Dalam video berdurasi 1 menit 18 detik ini, tampak puluhan mahasiswa baru Universitas Halu Oleo mengalami kekerasan dengan cara dipukul dan ditendang oleh seniornya. Aksi perpeloncoan ini diduga dilakukan oleh pengurus himpunan mahasiswa jurusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari di Pantai Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Wakil Rektor Universitas Halu Oleo Nur Arofah mengatakan pihaknya akan menelusuri aksi perpeloncoan dan memerintahkan pihak fakultas untuk segera memberikan tindakan. Kampus pun tidak bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan tidak akan melakukan pendampingan jika kasus ini dibawa ke ranah pidana. Selain itu, pihak kampus menyatakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diikuti oleh 79 mahasiswa angkatan 2020 tidak mendapatkan izin dari pihak fakultas. Ada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan sivitas akademika di luar prosedur yang digariskan dalam surat edaran rektor, maka itu di luar pengetahuan institusi. Tentu juga kami kaget juga karena kami juga baru mengetahui setelah video itu viral. Pemirsa, meski sudah menjadi perhatian serius, hingga saat ini kasus perpeloncoan dan kekerasan di dalam lingkungan pendidikan belum juga usai. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Selamat pagi, Pak Huda. Pagi, Mbak Sarah. Ya Pak Huda, untuk kasus kekerasan dan perpeloncoan ini terus terjadi terutama di institusi pendidikan. Bagaimana regulasi dan pengawasannya sebenarnya Pak sejauh ini? Ya saya kira via kampus dan Kemendikbud tidak cukup hanya membuat peraturan yang ketat. Memang selama ini sudah ada aturan yang sifatnya imperatif dan sudah relatif ketat. Tapi itu tidak cukup. Pasca pengetatan pelaksanaan berbagai hal kegiatan di kampus harus diiringi dengan pengawasan. Nah, pada poin pengawasan ini saya kira banyak kampus yang masih kecolongan. Karena itu ke depan betul-betul harus sampai pada level pengawasannya. Nggak cukup hanya sekedar peraturan dibikin dan lalu dibiarkan. Baik, kecolongan Pak Huda. Oleh karena itu bagaimana melihat langkah ke depan yang bisa dilakukan, terutama melihat peristiwa yang terjadi di Kendari? Ya, saya merasa tren ini pasti akan terus terjadi ya. Aktivitas kegiatan yang sifatnya menggunakan cara kekerasan ini cenderung naik di berbagai kampus. Nah, karena itu kita ingin sejak dari awal seluruh sivitas akademik, pihak rektorat dan pihak mahasiswa, terus kemudian dari berbagai fakultasnya duduk bersama merumuskan semua hal. Semangatnya adalah kampus harus zero dari kekerasan. Nah, sekali lagi untuk konteks itu harus ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sinergi untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas semua kegiatan kemahasiswaan maksud saya. Nah, karena ini sudah terjadi, Mbak Sarah, saya mendorong supaya ini dilakukan evaluasi dan dilakukan dialog secara baik-baik. Kalau sekiranya menjurus pada hal-hal yang sifatnya sudah pada unsur pidana, saya kira dicarikan dulu solusi kekeluargaan, duduk bersama dengan pihak kepolisian,
dan lalu dicarikan solusi yang terbaik. Karena semangatnya adalah perbaikan, bukan untuk... Pak Huda, ini kan terus terjadi dan biasanya juga terjadi turun-temurun dari setiap angkatan. Bagaimana menimbulkan efek jera agar tidak terjadi atau tidak terulang kembali? Apa yang harus ditekankan atau ditimbulkan dari kesadaran mahasiswa? Ya seringkali kan pihak mahasiswa kadang juga merasa masih longgar, masih belum ada monitoring pengawasan yang ketat. Boleh saja regulasinya tidak membolehkan, tapi merasa pengawasan dan monitoringnya nggak jalan misalnya. Itu dua hal yang saling berkelindan dan saling dimanfaatkan oleh banyak pihak. Nah karena itu menjadi penting duduk bersama dialog itu untuk merumuskan supaya kampus zero dari kekerasan ini. Baik, terima kasih Bapak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat.